Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan olehnya, tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Refrain. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 29 sampai ayat 32. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus,
Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan dari manusia lahir dengan 5 indera yang semuanya berfungsi dengan baik. Karenanya kita dapat berlari, kita dapat mencium bau, kita dapat melakukan aktivitas indera sebagaimana mestinya. Singkat kata, kita dapat menggunakan kelima panca indera kita sebagaimana mestinya. Namun di antara kita, ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Ada saudara-saudara kita yang tidak dapat melihat indahnya pelangi. Ada saudara-saudara kita yang tidak dapat mendengarkan indahnya alunan musik dan nada. Serta ada pula saudara-saudara kita yang tidak pernah berkata kalau dia sedang sedih atau senang. Tapi ada sesuatu yang seringkali kita tidak punyai, tapi mereka punya, yaitu kepercayaan. Mereka percaya kalau pelangi itu indah, walau tidak pernah melihatnya. Mereka percaya kalau musik itu merdu, walau tidak pernah mendengar. Dan mereka pernah merasa sedih dan senang, walau mereka tak mampu mengucapkannya. Kita yang terlahir dengan 5 indera yang sempurna ini seringkali tidak percaya. Kita seringkali tidak percaya kalau kita tidak melihat bukti. Kita tidak percaya jika kita tidak mendengar. Dan kita tidak percaya kalau tidak terucap. Jika halnya demikian, kita termasuk orang-orang yang dikecam oleh Yesus karena kita kurang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini berbicara tentang tanda Nabi Yunus, di mana orang-orang yang kurang percaya selalu menuntut tanda. Mereka menuntut tanda-tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Mereka tidak dapat percaya, padahal mereka sendiri telah berulang kali melihat tindakan Yesus, mulai dari membuat mujizat sampai menyembuhkan orang yang sakit. Tapi sepertinya mereka belum punya percaya juga karena itu semua. Yesus mengatakan bahwa satu-satunya tanda yang akan mereka dapatkan ialah tanda Nabi Yunus. Pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe. Bahkan dalam waktu 40 hari, jika Niniwe tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Niniwe berpuasa dan akhirnya bertobat. Maka Tuhan Yesus juga ingin menjadi tanda seperti Nabi Yunus. Tuhan Yesus ingin menjadi dirinya tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Namun kita seringkali menjadi diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung menuntut tanda yang ditangkap oleh indera. Maka belajar dari Injil pada hari ini, kita dapat belajar dari saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan bahkan tidak dapat berbicara. Tapi mereka senantiasa percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengubah sikap kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita dapat mulai bersikap percaya. Kita dengan percaya kepada Tuhan, yakni dengan cara percaya bahwa Ia senantiasa hadir dalam orang-orang di sekitar kita, terutama mereka-mereka yang membutuhkan. Tetap semangat, selamat berkarya,
sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.